Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 3 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima, tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Asur, yang berasal dari Gibeon, berkata kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata para imam dan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, beginilah sabda Tuhan. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar Raja Babel dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, pergilah, katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan, sungguh, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi.
tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ketujuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saat ini, seluruh dunia sementara menghadapi pandemi global, yaitu COVID-19. Memperhatikan situasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami ketakutan. Takut tidak mampu membiayai kehidupan keluarga, pendidikan anak-anak, takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, takut mengalami kegagalan, takut menghadapi hari esok, dan sebagainya. Ketakutan adalah tanggapan emosi terhadap suatu ancaman. Ketakutan adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap stimulus tertentu,
seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Dari sudut pandang psikologi, ketakutan itu wajar karena merupakan salah satu emosi dasar manusia selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. Namun akan menjadi suatu masalah yang besar jika ketakutan dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Karena ketakutan akan merampas kedamaian, ketenangan, serta sukacita yang kita miliki. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana para rasul menghadapi badai dan gelombang yang besar di atas perahu akibat angin sakal. Sementara dalam ketakutan karena badai dan gelombang itu, tiba-tiba mereka melihat seorang yang berjalan di atas air, dan mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Mereka kemudian berteriak ketakutan karena apa yang mereka alami dan yang mereka lihat saat itu. Namun, di tengah-tengah rasa takut yang mencekam, Yesus hadir dan bersabda, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sabda Yesus ini tidak saja meneduhkan dan menenteramkan hati para rasul, tetapi juga menenangkan alam pada saat itu. Sabda yang sama membangkitkan optimisme dalam diri Petrus untuk berjalan di atas air. Sayangnya, karena kurang percaya yang dialami Petrus, sehingga Petrus mulai tenggelam. Saudara-saudari terkasih, kita pun sama seperti para rasul, memiliki pengalaman yang serupa. Tidak jarang kita takut akan segala hal. Kita takut akan kehidupan kita, kesehatan kita, perekonomian kita, dan masa depan kita. Kita takut jangan-jangan kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan di saat ini dan di masa yang akan datang. Sering karena ketakutan itu, suara dan kehadiran Tuhan terasa jauh dari kehidupan kita. Kita ragu dengan kehadirannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, lewat sabda Tuhan dalam Injil hari ini, kiranya menyadarkan kita bahwa selalu ada alasan bagi kita untuk tetap optimis di tengah-tengah segala kecemasan. Namun, dalam sabda Yesus hari ini, kiranya menyadarkan kita bahwa selalu ada alasan bagi kita untuk tetap optimis di tengah-tengah segala kecemasan. Alasan untuk tetap optimis adalah Yesus sendiri, karena Ia punya kuasa menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Yesus berkuasa menunjukkan jalan keluar di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami. Syaratnya ialah kita harus tetap percaya serta mengimani kuasa-Nya. Saudara-saudari terkasih, dalam Alkitab menyatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ini berarti rasa takut bukanlah berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagai orang yang percaya dan mengimani Tuhan, tidak seharusnya kita hidup dalam ketakutan. Di segala keadaan kehidupan kita, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, yakinlah kita tidak bergumul sendirian.
ada Tuhan beserta kita, dan penyertaan-Nya itu sungguh sempurna. Ingatlah sabda Yesus hari ini, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Senantiasalah kita dekat dengan Tuhan. Seperti kata Mazmur, "Hanya dekat Allah saja aku tenang." Hanya Tuhanlah yang dapat memberikan ketentraman, rasa aman, dan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.